Kami mengucapkan shalom bagi kita semua, shalom. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Haleluya, semua yang diberkati. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Sekali lagi kami menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita di sesi yang kedua, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, terima kasih Tuhan, kami telah sampai di rumah-Mu ini Tuhan, di ibadah kami sesi yang kedua GBI Alam Hotel. Terimalah persembahan pujian syukur kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang belum tiba di tempat ini Tuhan, tibakan mereka dengan selamat supaya kami bisa bersama memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk awal tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan sempurna di tahun ini bagi kami masing-masing. Kami akan melihat terobosan demi terobosan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, baik secara rohani maupun secara jasmani Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk semakin berserah kepadamu dan berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Medan, kota yang kami kasihi ini Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami mencari nafkah Tuhan untuk berkarya. Kami doakan damai sejahtera Tuhan atas kota Medan Tuhan. Penuhilah kiranya kota ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, penuh dengan kebaikan dan kemurahan-Mu atas kota kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami ini, bangsa yang Kau urapi ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke, semakin melimpah-limpah hasil karyanya Tuhan. Semakin baik dan suburlah tanah di negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman yang akan ditaburkan oleh Ibu Gembala kami hari ini Tuhan, supaya kiranya firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami pergunakan Tuhan menjalani hari-hari ini, supaya kami semakin bersemangat, semakin kuat melewati hari-hari di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami berdoa berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kembali kepadamu Bapa. Kami membawa ucapan syukur yang terbaik bagimu Tuhan. Kami membawa hati yang menyembah pada siang hari ini Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap keakuhan diri kami. Kami mau tanggalkan setiap beban pergumulan kami Bapa. Kami mau fokus menyembah-Mu. Kami mau fokus memandang hanya kepadamu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Di dalam hadirat-Mu Bapa, kami temukan kesegaran ya Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh menikmati Engkau lebih lagi ya Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Layakan dan kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati, mari katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dengan segenap hati katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
kami rasakan di tempat ini Bapa. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Nyatakan rindu-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat Tuhan sambil mengangkat tangan katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
bersyukur Tuhan, saat terindah kami hadir di hadirat-Mu Bapa. Kami datang Tuhan, membawa hati yang menyembah, membawa hati yang bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, kami meninggikan Yesus Tuhan atas hidup kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang dapat diandalkan selain Engkau, selain Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami temukan kekuatan Jesus. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara, mari nikmati hadirat Tuhan, mari nikmati kebaikannya, mari nyanyikanlah kebaikannya. Penuhi kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat-Mu. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hati kami, Jesus. Haleluya. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal-Mu, lebih dari hari yang lalu. Kami bersyukur, kami percaya hanya pada-Mu, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekali lagi lebih lagi menyembah Tuhan. Mari berkatakan kebaikan Tuhan. Mari nyatakanlah hanya Yesus Tuhan di hidup kita. Dia satu-satunya penolong hidup kita, penolong yang dapat kita percaya. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, bawa kami lebih dalam menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang setia. Haleluya, kami rindukan Tuhan, selalu dekat dengan-Mu Bapa, selalu tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Baharui setiap kami Tuhan, sekalipun kami tidak setia, namun Kau Tuhan yang tetap setia dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Shikirala bayarala Bapa 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 Bapa. Shikirala Bapa 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 Bapa. Hanya Engkau pribadi yang dapat kami percaya.
ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Katakan sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri dengan yakin, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, yeah, bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lebih lagi katakan, ku ingin selalu, amin, bersekutu dengan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam, amin. Sungguh indah, katakan sungguh indah, amin. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Lagi katakan sungguh indah bersamamu. Dengan yakin katakan, selamanya. Haleluya. Benar ya Tuhan, hanya bersamamu kami rasakan keindahan Tuhan. Dunia hanya sementara, tapi kami percaya bersamamu ada kekekalan sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau memuji-muji Engkau lebih lagi Bapa. Biarlah kiranya hatimu disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, bersama kita sepakat katakan amin. Kita diberkati, amin. Katakan kanan kirimu, kita semua diberkati. Bangkit dan bercahayalah di tengah kegelapan dunia ini, amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia, amin. Boleh tepuk kanan kirinya, katakan Tuhan kita Allah yang setia. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan, mari bangkit dan bercahayalah dimanapun kita berada. Menjadi terang, percayalah, umat pilihan Allah, suku bangsa, amin. Bapa di surga, bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kau beri kemenangan bagimu. Mari katakan doa kita. Jadikanlah kami alatmu, kuasa Roh Kudus, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu tanah yang teguh. Mari bangkit
Jadikanlah kami alat-Mu dalam kuasa Roh Kudus, amin. Dan kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Mari umat Tuhan bangkit, bangkit dan mencari terang. Percayalah umat pilihan Allah, agar semua akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah mencari terang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus, Kau beri kemenangan bagimu. Mari lebih lagi katakan, jadikanlah kami alat-Mu dalam kuasa Roh Kudus, amin. Biar kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Mari mengangkat tangan, katakan, bagilah mencari terang. Percayalah umat pilihan Allah, agar semua akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bagilah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus, Kau beri kemenangan bagimu. Boleh sambil bertepuk tangan saudaramu, katakan, bagilah jadi pemenang. Percayalah dengan kuasa Allah, agar semua suku bangsa, amin. Dengan yakin katakan, bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus, Kau beri kemenangan bagimu. Mari bangkit, katakan, bangkitlah mencari terang. Percayalah umat pilihan Allah, agar semua akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus, Kau beri kemenang. Katakan Yesus, Yesus, Kau beri kemenang. Katakan Yesus, beri kemenangan bagimu. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Yesus dan kita. Haleluya. Katakan kanan kirimu, kamu akan jadi lebih daripada pemenang. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Yang pertama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu hadir di setiap musim dalam hidup kami. Engkau penolong yang terbukti dalam kesesakan. Terima kasih Bapa Tuhan. Kalau kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, kami rindu selalu untuk memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan, bahkan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Mari sama-sama katakan,
bisa melewati musim-musim yang berlalu dalam hidup kami. Kami tahu itu bukan karena kekuatan kami. Kami tahu semuanya itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan biarlah dalam hidup kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus dibagikan, yang terus diberikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dan tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku ingin
Kalau kami melihat pertolongan-Mu yang ajaib, kami percaya saat kami mengenal Engkau lebih lagi, kami boleh melihat pertolongan-Mu yang lebih lagi dalam hidup kami. Kami boleh memandang segala sesuatu seperti Engkau memandang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi setiap hati kami pagi hari ini. Kau menguduskan pikiran kami, Kau menguduskan hati kami, Kau menguduskan tubuh kami, untuk kami boleh melihat Engkau, melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan tempat ini Kau kuduskan Tuhan, sehingga firman-Mu boleh diberitakan dengan luas Tuhan. Roh Kudus bekerja di setiap hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh di hati kami, di tanah yang subur, berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau dengan cara yang sangat sederhana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan tidak satu pun dari kami pagi hari ini yang mencuri kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi siang hari ini. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita boleh datang ke tempat ini pagi hari ini semuanya cuma karena Tuhan. Sekalipun kita bisa memelihara hari-hari kita, mungkin kita olahraga ya setiap hari dengan teratur, makan asupan yang bergizi, menjaga kesehatan kita. Saya percaya Tuhan di atas semuanya itu. Dia berdaulat atas kehidupan kita dan memiliki kehidupan kita sepenuhnya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan. Saya kasih judul bertumbuh dalam pengenalan. Ya, pengenalan akan Tuhan ya. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini dari Efesus 5. Kita buka dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Berapa banyak Bapak Ibu yang waktu bangun tidur atau sebelum berangkat ke tempat ini sudah membaca Alkitab? Sudah? Berarti rohaninya belum makan pagi hari ini ya. Saya percaya makanan kita adalah firman Tuhan, amin. Kalau kita memberikan tubuh kita makanan, jangan lupa setiap hari roh kita harus kita beri makan Bapak Ibu. Supaya roh kita nggak lemah dan gampang jatuh dalam masalah. Yang mau katakan amin. Pastikan setiap hari kita, memulai hari kita, jangan biarkan tanpa firman Tuhan yang masuk dalam tubuh kita. Supaya kita nggak gampang lemah, gampang kecewa, gampang putus asa dalam persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, 2-3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya baca sekali lagi bagi setiap kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, firman ini bukanlah firman Tuhan atau ayat yang baru kita dengar. Saya percaya di beberapa kali ibadah dengan pengkhotbah yang berbeda, ayat ini sudah disampaikan berulang-ulang ya. Karena saya percaya selalu ada yang baru pada saat kita membaca firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa selalu baru setiap pagi. Tidak ada yang basi dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita baca satu ayat hari ini, Tuhan kasih pengertian yang berbeda. Maka besok kita akan baca lagi atau mungkin dalam menit yang berbeda. Roh Kudus bekerja itu akan memberikan pengertian yang berbeda. Bahkan di hati kita masing-masing pun dia akan memberikan pengertian-pengertian yang berbeda. Ini yang menjadi keistimewaan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini bukan kayak novel Bapak Ibu. Kalau kita baca novel, oh sudah tahu ceritanya. Oh itu kan, habis itu begini kan, habis itu begini. Oh, tidak. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini beda. Jadi Bapak Ibu harus baca firman Tuhan setiap hari. Supaya imannya bertumbuh.
supaya kehidupan rohaninya tidak sama dari tahun 2022 ke tahun 2023 ya. Kalau setiap pagi jangan medsos yang di luar dibuka atau status WhatsApp di luar dibuka, boleh-boleh saja, nggak salah. Tapi lebih dahulu Alkitabnya dibuka Bapak Ibu. Saya setiap pagi kalau anak saya sudah mulai buka WhatsApp, saya sudah dengar saya terus tanya, sudah baca Alkitab belum? Kalau belum tinggalkan baca. Jadi mari kita tertibkan kehidupan kita untuk baca firman Tuhan setiap pagi. Supaya ada makanan rohnya, supaya rohnya kuat. Amin. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan tadi di sini bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Alkitab mencatat bahwa orang-orang Kristen itu adalah kehidupannya bermula dari dalam. Ya. Orang Kristen itu sebenarnya apa yang keluar, tindakan yang keluar, respon yang keluar sebenarnya itu adalah berasal dari dalam hatinya. Jadi apa tindakan yang keluar itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang dimasukkan ke dalam hati dan pikirannya itu. Makanya Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tidak ada kalau istilah orang Batak, orang kita, saya ini orang Batak juga Bapak Ibu ya. Orang Batak itu ngomongnya kasar-kasar tapi hatinya lembut katanya. Ya, itu enggak benar Bapak Ibu, saya percaya kelembutan itu juga akan mengalir karena ada firman Tuhan di dalamnya, amin. Ya, jadi ini yang perlu kita renungkan setiap hari, bahwa apa yang kita masukkan ke dalam itu akan menentukan respon kita. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sakit hati, tiba-tiba marah tanpa alasan, sebenarnya itu bukan gak ada alasannya. Sebenarnya dia sudah menyimpan perkara-perkara itu dalam hatinya. Dia simpan dalam hatinya. Makanya ada sudah kutahankan selama ini. Sudah kutunggu katanya. Berarti sebenarnya dia nyimpen gitu ya. Jadi nggak pernah, kalau selesai itu tidak akan kembali lagi. Mari kita memperhatikan apa yang kita isi dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah melewati tahun 2022, saya percaya setiap kita mempunyai catatan-catatan, harapan-harapan di tahun 2023. Kalau di tahun 2022 kita mengalami masalah yang sama, masalah keuangan, maka pasti setiap kita punya harapan di 2023, harapannya nggak masalah itu lagi. Kalau kemarin saya bertengkar dengan ini, tahun 2023 nggak boleh lagi. Cuman masalahnya seringkali kita harapannya beda, tapi yang dilakukan sama. Ya. Saya percaya pada saat kita membaca firman Tuhan, maka kekuatan itu akan mengalir di dalam roh kita. Di tahun 2022 kita ngalamin banyak masalah karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Doanya kurang, firman Tuhannya kurang. Terus kita bilang komitmen 2023 harus menang atas persoalan. Tapi gak pernah juga baca Alkitab, gak pernah doa. Artinya kita melakukan hal yang sama, tapi kita mengharapkan respon yang berbeda. Kita tetap melakukan hal yang sama di 2022, tapi kita merindukan hasil yang berbeda di 2023. Itu adalah hal yang salah. Mari saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama melihat dan merenungkan pengenalan kita akan Tuhan di 2022. Sehingga kita mengalami kemenangan di 2023. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Mari kita mengalami pengenalan yang bertumbuh di tahun ini supaya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, saya percaya saat kita menaikkan level iman kita, menaikkan level pengenalan kita akan Tuhan, masalah tidak pernah berubah. Tapi cara pandang kita lah yang berubah. Ya. Kita nggak bisa merubah orang lain supaya menjadi seperti yang kita inginkan, tapi sebenarnya kita yang harus merubah cara pandang kita dalam melihat seseorang. Saya kasih contoh, kalau pintu gereja kita ini yang masuk pada saudara masuk, GBI Alam Hotel ini, Luang Narwastu, ukuran pintu ini tidak akan pernah berubah. Tidak akan berubah pada saat kita lihat sini ya. Ukurannya mungkin berapa kali meter ini saya nggak tahu ini. Tidak pernah akan berubah menjadi kecil
pada waktu kita tidak berubah posisi. Kalau kita melihat pintu ini dari sini mungkin kelihatannya besar. Tapi pada waktu kita naik ke tempat yang lebih tinggi, maka kita akan lihat, oh kecilnya pintunya. Iya kan? Pada waktu kita lihat, saya pernah lihat waktu naik ke Tamrin Plaza, waktu kita ada di lantai dasar, kita lihat kayaknya orang-orang di dalam itu besar semua. Tapi pada waktu kita naik ke tingkat yang paling tinggi, maka kan kita melihat orang, oh kecil. Jadi seringkali kita fokus pada apa yang di hadapan kita tanpa seringkali kita memaksa yang di depan kita itu yang berubah. Padahal seharusnya pengenalan kita, iman kita lah yang harus bertambah besar. Untuk kita bisa melihat segala sesuatu menjadi mudah. Ya. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan bahwa bagaimana kita beroleh hati bijaksana itu adalah dengan menghitung hari-hari kita. Menghitung hari-hari dalam hal ini maksud kita bisa melihat kembali bagaimana hidup kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan apa tidak. Kita perlu merenungkan itu sepanjang hari, hari demi hari, supaya kita beroleh hati yang bijaksana, kata firman Tuhan. Dan tentunya kita tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau motivasi-motivasi dunia ini. Kita gunakan firman Tuhan tetap menjadi dasar. Segala sesuatu yang kita responi, yang kita pandang, harus kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita jangan melihat kata-kata motivasi yang kelihatannya indah, kelihatannya menyenangkan hati, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya begini, 1 kali ku ampuni kok, 2 kali, tapi jangan sampai 3 kali katanya. Itu adalah slogan-slogan yang ada di dunia ini. Tapi Alkitab mengajarkan kita harus terus mengampuni. Itu Alkitab ajarkan bagi setiap kita. Jadi seringkali pengenalan akan Tuhan ini yang membuat kita terfokus dan mengalami kesalahan-kesalahan yang sama. Tingkat pengenalan kita akan Tuhan tidak bertumbuh, tidak bertambah sehingga kita tetap mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Kita tidak menang di pergumulan-pergumulan tahun yang lalu. Apa yang menjadi penyebab? Seringkali kita mengalami kegagalan yang sama. Apa yang menjadi penyebab gitu ya? Hal-hal ini kita mau belajar pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan setiap hari. Yang pertama, mari kita buka dalam Mazmur 92 ayat 6. Ya, dikatakan di situ, saya mulai dari ayat yang kelima. Ya, saya baca bagi setiap kita, Bapak Ibu boleh mengikutinya dari depan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apa yang kita lakukan agar kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi? Yang pertama, jangan jadi orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang yang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi dia nggak ngerti rencana Tuhan di situ. Dia nggak bisa melihat kehendak Tuhan dari setiap persoalan-persoalan. Jika Tuhan pun lepaskan dia dari situ, dia nggak ngerti maksud Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, dia bukan orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Dia mengenal kebenaran itu. Tapi dia tidak tinggal di dalamnya dan tidak mau melakukannya. Ini adalah orang bebal. Kalau lihat mujizat, oh kebetulan itu. Ya. Kalau lihat orang sakit sembuh, oh karena udah dimakannya itu. Oh kalau dia sehat, oh dia memang rajin olahraga. Makanannya pun bergizi, kita lihat itu. Jadi kita punya banyak alasan untuk mengakui kedaulatan Tuhan itu. Kenapa bisa berhasil? Saya memang bekerja luar biasa pagi, siang, malam.
Orang istirahat, saya kerja. Dia nggak ngakuin kedaulatan Tuhan di atas semuanya itu. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah memang jerih payahnya di bawah matahari. Pengkhotbah bilang segala sesuatu yang kita kerjakan di bawah matahari adalah sia-sia. Jadi dia udah tahu firman Tuhan, tapi dia nggak lakukan. Mari kita hari-hari untuk kita bisa mengenal Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan itu. Jangan menjadi orang bebal. Kalau kita udah tahu firman Tuhan, lakukan. Mari bersama-sama kita belajar terus melakukan firman Tuhan ini. Itu yang membuat kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi? Yang kedua adalah kita harus menjadi lebih dewasa. Ya. Kalau dikatakan tadi, jangan menjadi seperti orang bebal, tetapi menjadi seorang arif. Kita harus menjadi lebih dewasa di dalam kerohanian kita. Tidak hanya dewasa secara umur. Ya. Orang dewasa secara rohani itu mampu melihat segala sesuatu dengan perspektif iman. Ya. Kalau iman dikatakan dalam Ibrani, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa melihat segala sesuatu, ada rencana Tuhan di situ. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi memilih, diam, duduk, berdoa, Tuhan maunya apa. Itu orang yang dewasa secara rohani. Dia kan cenderung mengevaluasi gitu ya kan. Dirinya sendiri, tanpa terfokus kepada sekelilingnya. Ya, orang dewasa itu juga akan selalu menambah kemampuannya. Ya, kita buka dulu dalam Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 14. Apa itu bedanya orang dewasa sama orang anak-anak saya bilang ya. Ayat 13. Saya mulai dari 13. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Kalau anak-anak secara rohani, dia nggak akan bisa ngerti kebenaran itu. Kita harus bertumbuh secara dewasa rohani, supaya kita bisa mengerti kebenaran. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang diangkat ke surga adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Yang dijadikan mempelai Kristus adalah orang-orang yang dewasa secara rohani, bukan anak-anak secara rohani. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan itu. Dia tidak akan mengerti kebenaran. Dia hanya mengerti, katanya di sini tidak memahami. Dia hanya memerlukan susu yang lembut-lembut. Dia nggak ngerti. Karena anak-anak biasanya cenderung hanya mikirkan dirinya sendiri. Dia cenderung pada mainannya, mau dia suka, mau dia tidur, maunya suka-sukanya. Dia nggak ngerti situasi, dia nggak ngerti keadaan. Dia nggak ngerti orang lain. Dia hanya fokus kepada kemauannya, keinginannya sendiri. Itu anak-anak secara jasmani. Dan begitu juga dengan anak-anak secara rohani. Makanya Tuhan bilang kita harus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Di ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi hanya orang-orang yang dewasa secara rohani yang bisa diajari kebenaran. Berapa banyak pada saat kita yang punya anak gitu ya, kalau kita ceritakan sesuatu terus kita bilang, kakak belum bisa, masih kecil, belum paham, belum mengerti ini. Sehingga kita nggak bisa ngajarkan, memberikan perkara-perkara yang besar untuk anak kita karena kita menganggap dia masih kecil. Begitu juga dengan kebenaran. Tuhan tidak akan pernah bisa mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar secara rohani kalau kita tidak bisa bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi kalau kita merindukan hal-hal yang besar, gerakan-gerakan yang besar secara rohani dalam kehidupan kita, kita mau tidak mau harus bertumbuh. Berapa banyak kita yang kehidupan rohaninya begitu-begitu aja, cuman puas jadi jemaat duduk di gereja.
Bertahun-tahun cuma jadi jemaat duduk. Mari kita bertumbuh melayani Tuhan. Saya rindu setiap bangku-bangku yang di sini, yang di GBI Alam Hotel ini penuh. Tapi bukan hanya sekedar datang beribadah. Tapi kita rindu setiap kita bersama-sama melayani Tuhan. Jangan puas cuma jadi jemaat. Ayo bergerak melayani Tuhan. Karena di tengah-tengah pelayananlah kita akan melihat dan praktek firman Tuhan itu. Maksudnya gimana itu, Bu? Kalau kita di rumah dan tidak kita melayani, kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita. Di tengah-tengah pelayanan kita akan bertemu dengan orang yang kelihatan rohani ternyata rohana. Di situ kita akan diuji untuk mengampuni satu dengan yang lain. Kita akan di situ praktek firman Tuhan itu tidak menghakimi karena penghakiman cuma milik Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan kita akan belajar memberi sekalipun kita merasa masih kurang. Di tengah-tengah pelayanan kita akan belajar peduli dengan orang lain. Di tengah-tengah pelayanan kita akan belajar bahwa kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus memperhatikan orang-orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Itu hanya didapatkan di tengah-tengah pada saat kita melayani. Itu tidak akan pernah kita dapatkan pada waktu kita di rumah saja. Orang yang dewasa secara rohani maka keinginan rohaninya pun bertambah. Sama kayak kita sudah menjadi dewasa maka kebutuhan kita juga bertambah. Makanan kita juga gak mungkin cuma susu aja atau cuma bubur. Kita pasti pengen yang lebih lagi. Orang yang dewasa secara rohani juga tidak akan puas cuma datang ibadah hari Minggu. Dia akan mencari ibadah setiap hari Selasa. Kita ada ibadah Selasa, kita ada ibadah night of worship, kita ada ibadah FA. Mari kita terus masuk di dalam. Supaya kita semakin merasa bahwa kita ini semakin bertumbuh, kehausan keinginannya itu bertambah. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan-keadaan kita di sekeliling. Ingat, orang yang dewasa lah yang diangkat ke surga. Orang yang dewasa secara rohani, yang bisa melihat segala sesuatu dengan iman, itu yang akan dibawa menjadi mempelai Kristus nanti. Kalau saudara masih anak-anak secara rohani, berarti ibadah kita tidak mendatangkan apa-apa. Tujuan kita adalah kekekalan, kita bertemu dengan Kristus sebagai mempelai. Kalau kita masih terus sebagai anak-anak secara rohani, kita pengennya dihibur-hibur, kita pengennya didukung-dukung, tersinggung sedikit, bergesekan sedikit, gak datang ibadah, gak cocok gak datang ibadah, gak datang FA. Itu anak-anak Bapak Ibu. Orang yang dewasa mengerti, melihat segala sesuatu dengan iman. Yang tidak kelihatan, tapi itu ada, Tuhan janjikan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Yang terakhir, yang poin ketiga adalah bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Mari perhatikan waktu-waktu yang kita gunakan. Seringkali pengenalan kita tidak bertambah oleh karena kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik. Waktu kita cuma singkat Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya sudah saksikan tadi di ibadah pertama, saya punya teman yang tidak pernah sakit sama sekali. Kami itu sering bersama-sama di ruang guru ya, bercanda bersama gitu. Jalan-jalan kemana-mana, makan dan bawa bersama-sama di ruangan guru. Tapi satu kali dia opname. Cuman masalah kecil, darah tingginya naik, tensinya naik. Dia diopname, yang belum pernah seumur hidupnya diopname. Pada waktu itu anaknya masih menjaga di ruangan itu. Dia orangnya cukup mandiri, dia gak suka tergantung sama orang lain. Dia ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi dan dia tutup kamar mandi itu. Anaknya heran kenapa lama keluar, dia mati di kamar mandi. Karena terjatuh. Kecil saudara, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih kasih waktu hari ini, pergunakanlah itu untuk mengenal Tuhan. Layanilah Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus memuliakan Tuhan. Mari melayani. Dengan segenap hati. Mari melayani Tuhan. Katakan kanan kiri, mari melayani Tuhan.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kemudian ada beberapa poin-poin yang seringkali menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Lebih lagi melayani Tuhan, mengenal Tuhan. Seringkali hal-hal ini menjadi dominan di tengah-tengah jemaat. Di tengah-tengah orang-orang yang setiap kali beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, orang-orang Kristen banyak mengalami krisis identitas. Ya, seringkali alasannya, ayo Pak melayani, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak ngerti, aku nggak paham. Awak ini apalah? Awak di belakang-belakang aja, nyorong-nyorong. Ya, Bapak Ibu, ini adalah alasan-alasan yang sering kita dengar ya. Kadang-kadang kita agak sedih juga gitu ya. Orang Kristen tapi tidak mengenali dirinya sendiri. Ya. Tahukah saudara bahwa kita ini berharga loh. Kita ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Kita ini ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita juga sudah ditebus oleh darah yang mahal. Ya. Kita buka dulu sebentar dalam Zakaria 2 ayat 8. Dalam Zakaria 2 ayat 8 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jangan main-main saudara. Bayangin kalau ada orang menjamah kita berarti dia menjamah biji mata Tuhan. Jadi jangan bilang saudara ini gak ada apa-apanya. Kalau dalam Yesaya 43 ayat 4 katakan kita ini berharga, mulia. Dalam pandangan Tuhan. Jadi kita bukan abal-abal. Jadi jangan kita mengalami krisis identitas kita dengan merendahkan diri kita sendiri. Kita adalah pribadi yang berharga, sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Jadi jangan merendahkan diri kita bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak ada apa-apanya. Itu iblis saudara. Itu si jahat yang mengintimidasi supaya kita tidak mengenal Tuhan lebih lagi. Supaya kita bergerak cuma di sini aja, kita cuma stuck dan kita nggak bergerak apa-apa. Cuma sekedar datang di hari Minggu. Itu pun kalau sempat. Kalau nggak sempat nggak datang juga. Yang kedua, apa seringkali yang membuat kita menghalangi kita untuk tidak bisa mengenal Tuhan lebih baik gitu ya. Yang kedua adalah halangan untuk mengenal Tuhan lebih lagi itu biasanya begini. Yang kedua adalah tua. Udah tua. Udah gak bisa ngapain-ngapain. Jalan pun susah. Pandangan udah kabur. Kekuatan udah gak ada lagi. Itu alasan yang sering. Tapi mari kita buka. Dalam Mazmur 92 ayat 14. Saya suka kasih ayat ini untuk orang-orang tua yang berulang tahun. Tulang saya berulang tahun, saya kasih ayat ini. Katanya di situ, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi orang tua jangan jadikan tua itu untuk jadi seolah-olah gak bisa ngapain-ngapain. Itu iblis. Alkitab katakan bahwa kita masa tua pun kita bisa gemuk, segar dan berbuah. Artinya kita bisa berdampak bagi orang lain. Jadi jangan menjadi alasan udah tua. Saya temukan ayat ini, saya renungkan ayat ini Bapak Ibu. Karena saya sering dengar gitu. Udah tua, saya berpikir gini, ya juga ya udah tua. Tapi saya renungkan ayat tidak. Orang tua pun harus gemuk, Alkitab loh yang bilang bukan saya. Jadi orang tua tetap bisa gemuk, segar dan berbuah. Artinya Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Tuhan gak pernah berhenti.
Jadi kita pun jangan pernah berhenti, jangan pernah stuck secara rohani sekalipun usia kita bertambah. Mari kita terus mengenal Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Jadi tua bukanlah menjadi alasan. Jangan membatasi kemampuan kita dengan usia tua. Karena Tuhan sudah bilang pada masa tua pun kita masih bisa berbuah, gemuk dan segar. Ya katakan amin. Ini yang menjadi perenungan kita. Jadi sehingga tidak ada satupun alasan kita untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Jangan biarkan ada satu alasan pun untuk kita berhenti melayani Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah bilang, pada masa tua pun kita bisa berbuah, gemuk dan segar. Segar Bapak Ibu. Saya bukakan bagi saya juga mendapatkan perenungan ini gitu. Jadi enggak pernah ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan alasan-alasan. Itu si jahat, ya. Itu iblis. Jadi mari kita belajar hari-hari ini untuk bisa mengenal Tuhan. Poin yang ketiga, seringkali untuk yang menghambat kita untuk mengenal Tuhan itu adalah banyak pergumulan. Bu, kenapa gak datang ibadah? Kenapa gak melayani? Banyak kali pergumulanku, Bu. Suamiku, anakku, utangku. Ya. Sekali saya bilang, si jahat akan selalu menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Padahal Alkitab sudah bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi berapa banyak orang Kristen kalau ada pergumulan, gak datang ibadah, gak datang melayani, gak datang sama Tuhan. Dia di rumah, memilih merenungkan nasib, bukan firman Tuhan yang direnungkan. Dia merenungkan masalah, kenapa begini, kenapa masalah, habis waktunya untuk merenungkan semua masalah. Merenungkan. Terakhir yang keluar dari mulutnya penghakiman. Tidak percaya kepada Tuhan. Aku sudah lakukan ini Tuhan, aku sudah lakukan ini Tuhan. Kenapa hidup ke begini? Kenapa? Karena dia merenungkan masalahnya, bukan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar hari-hari jemaat GBL Hotel. Ya. Kami berdoa, semua hamba Tuhan, mari kita bersama-sama. Supaya kursi yang kosong ini bukan diisi oleh orang-orang yang sekedar datang beribadah. Senang sih datang orang ramai beribadah. Tapi kita merindukan bahwa jemaat bisa bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan, mengerti kebenaran itu. Supaya setiap jemaat bisa masuk dalam kehendak Tuhan. Enggak sekedar datang ibadah. Ya datang ibadah puji Tuhan, tapi mari kita mereview kembali. Apakah kita cuma dari tahun ke tahun usia bertambah, cuma duduk di kursi jadi jemaat? Ayo melayani Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan usia, jangan pergumulan menjadi alasan. Jangan identitas menjadi alasan. Firman Tuhan sudah menjamin, Bapak Ibu, saudara saya yang berdiri depan ini, bukan tidak banyak pergumulan Bapak Ibu. Ya. Semua kita saya percaya yang muda-muda juga pasti punya pergumulan. Setiap kita punya pergumulan, apapun itu, pergumulannya beda-beda. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita responi untuk setiap pergumulan-pergumulan itu menunjukkan kita. Menunjukkan apa yang tadi saya bilang di depan, apa yang kita masukkan ke dalam kehidupan kita ini. Itu akan menjadi respon terhadap pergumulan-pergumulan kita. Makanya untuk menjadi dewasa rohani perlu kita perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam. Lewat mata dan telinga kita ini. Sehingga itu yang akan membuat kita bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa secara rohani. Tidak lagi mengalami hal-hal yang sama.
tidak gampang kecewa dengan Tuhan. Tidak gampang putus asa. Ya. Tidak gampang tersinggung. Ada beberapa jemaat yang datang. Saya bukan bermaksud, saya tidak ada apa ya. Beberapa jemaat yang saya salut gitu, dia terus bersama-sama gitu. Tapi saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan itu. Ayo masuk dalam pelayanan. Jangan hanya duduk sebagai jemaat. Mari libatkan dalam pelayanan. Seperti saya bilang tadi, di dalam pelayananlah kita akan melihat. Dan firman Tuhan itu diuji kemurniannya dalam hidup kita. Kekuatan firman Tuhan dalam hidup kita akan diuji di tengah-tengah pelayanan. Kita melihat semakin kemurnian iman kita di tengah-tengah pelayanan. Kalau kita di rumah saja, saudara tidak akan temukan ujian itu. Kita tidak akan pernah dipertajam oleh kelakuan, oleh sikap orang-orang yang di sekeliling kita. Kita akan cenderung merasa benar. Karena kita tidak masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Saya percaya saat kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita juga akan mengenal diri kita sendiri. Kita akan semakin mengenal diri kita. Karena di dalam hadirat Tuhanlah kita menyadari siapa kita sebenarnya. Di dalam hadirat Tuhan kita akan belajar bahwa betapa berharganya kita. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup kita hanya untuk aktivitas-aktivitas yang sebenarnya menarik kita jauh daripada Tuhan. Aktivitas-aktivitas itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi berapa banyak kita salah dalam meresponi itu. Sehingga kita melupakan apa yang menjadi panggilan kita sesungguhnya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga saat kita kehilangan tujuan itu, lupa dengan tujuan itu bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Kristus. Menyatakan kemuliaan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Kita sibuk dengan hanya diri kita sendiri. Kita akan tertinggal pada saat pengangkatan. Pada akhirnya apa yang kita lakukan semua menjadi sia-sia. Karena tujuan kita, saya percaya semua tujuan kita di tempat ini adalah kekekalan, amin. Kita berharap satu tempat Tuhan sediakan bagi kita. Tapi mari kita menyadari bahwa dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Iblis akan selalu berjuang menarik setiap kita untuk kita tertinggal di dunia ini. Dan kita tidak bisa diangkat pada akhirnya. Tapi mari kita belajar bahwa pagi hari ini kita dibukakan untuk terus mengenal Tuhan. Karena disitulah kita akan mengenal diri kita sesungguhnya. Dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ajarku mengenalmu, bahwa aku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, katakan ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu Ibu Nopin. Tuhan yang memberkati lebih lagi ya Bapak. Tuhan lebih memakainya lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami yang mendengarkan firman-Mu Bapak. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, jadikanku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya alas sumber kuatku, alas sumber kuatku. Akhiri ibadah kita dengan doa. Sebelum kita berdoa, pengumuman bagi seluruh pengerja, hari Selasa kita ada pertemuan seluruh pengerja setelah ibadah doa. Dan mari bersama-sama kita memulai tahun ini, dan ibadah doa yang pertama kalau bisa kita semua bersama-sama. Amin. Nah, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami di ibadah kami dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami percaya apa yang kami terima hari ini Tuhan akan kami bawa pulang, dan setiap kami akan hidup dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Dan juga Tuhan seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Berkati persembahan ini Tuhan boleh dipakai gereja untuk lebih lagi menyatakan kebesaran-Mu. Berkati setiap tangan-tangan sumbang beri. Berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga dan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati ya Bapa. Bahkan setiap pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Tuhan yang memberkati. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok, diberkatilah puring, sejahtera dan sentoslah engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan menutup ibadah ini dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai,
memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.